Saya terus mencermati perkembangan dan dinamika pasca pilkada minggu lalu. Dan tentunya juga sejumlah kejadian penting di pemerintahan sepekan terakhir. Mari kita bahas sekarang. Silakan, mau tanya apa? Baik Pak Mahfud, pilkada serentak sudah selesai tanggal 27 November kemarin. Setidaknya secara prosedur demokrasi orang mengatakan pilkada ini sukses. Tetapi di mata Pak Mahfud, apa yang Anda cermati? Apa tanggapan Anda dengan berlangsungnya proses pilkada kemarin itu? Secara prosedural, menurut saya ya memang lebih sukses ya dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Meskipun secara substansial ada beberapa yang belum memuaskan. Misalnya apa? Angka partisipasi sekarang ini turun. Menjadi hanya 69 sekian persen ya. 68, sekian Pak. 68, sekian persen. Padahal dulu ketika pilkada serentak di tahun 2020 itu mencapai 76%. Saya masih ingat karena waktu itu saya dan Pak Tito sangat aktif di pilkada itu karena musim COVID. Pak Mahfud waktu itu Menko Polhukam ya? Menko Polhukam. Dan waktu itu COVID. Sehingga ada orang yang pada waktu itu menentang pilkada serentak karena korbannya katanya akan bisa ribuan karena COVID. Tapi ternyata di daerah-daerah yang ada pilkada tidak ada korban jiwa. COVID sekalipun. Yang banyak korban jiwa itu di daerah-daerah yang justru tidak ada pilkada pada waktu itu. Karena waktu itu setiap seminggu sekali saya dan Pak Tito selalu bicara dengan kepala daerah, dengan Kapolda, Kapolres, Dandim, Pangdam dan sebagainya supaya dijaga betul dan tidak ada satupun korban jiwa di daerah-daerah yang waktu itu pilkada. Itu dari sudut partisipasi. Substansi juga lumayan di tahun 2020 itu. Sekarang turun partisipasinya. Apalagi kalau dibandingkan dengan pilpres ya, pileg itu kan itu 80% ke atas. Itu jauh Pak, ya. Di tahun 2024. Pilpres kemarin tuh 81, sekian. Kemudian pileg dan pilihan DPD itu juga 80, sekian Pak. Jadi jauh di atas sekarang. Kalau kita potret per daerah, yang agak miris adalah angka partisipasi di Jakarta maupun di Sumatera Utara. Jadi secara nasional tadi itu 68, di Jakarta hanya 57, sekian. Lalu di Sumatera Utara lebih rendah lagi, 55, sekian. Itu artinya rendah banget. Artinya 40%, hampir 40% golput, Pak. Golput. Iya. Apa yang kira-kira itu catatan. Ya. Menurut Pak Mahfud, apa yang kira-kira faktor yang dominan utama sehingga terjadi kali ini penurunan peserta pemilih? Ya kalau teorinya kan macam-macam ya. Sudahlah, percayakan pada yang mau milih kan gitu kan. Tapi ada juga teori yang mengatakan untuk apa juga milih, paling yang terpilih begitu-begitu juga. Ada juga mungkin yang meskipun kecil lah, untuk apa juga, ini kan curang-curang juga, hasilnya bukan kita yang menentukan gitu kan. Itu bisa saja, bisa macam-macam lah, tinggal nanti disurvei berapa orang yang berpendapat seperti itu. Kalau kaitannya dengan misalnya orang malas karena tokoh-tokohnya itu saja, calon yang dimunculkan adalah itu, mungkin juga pengaruh apa enggak? Bisa jadi, kan orang jenuh juga kan, ingin munculnya tokoh-tokoh baru gitu ya. Pemain-pemain yaitu pengendalinya yaitu itu juga kan, itu pandangan orang gitu. Tapi oke, demokrasi harus kita lanjutkan, kemudian negara tentu harus berjalan, tidak boleh diganggu oleh orang-orang yang tidak puas untuk perjalanan bangsa dan negara kita ini, karena segi-segi positifnya juga tidak terbilang ya. Kita mempunyai negara ini. Lalu kemudian yang muncul jadi pembicaraan publik kan Pak, ini pilkada di seluruh Indonesia di 508 kabupaten kalau nggak salah, terus 37 provinsi. Tetapi yang muncul adalah isu tentang ini perlawanan antara koalisinya Pak Jokowi ya dengan satu kubu lain adalah koalisi PDI Perjuangan. Antara Pak Jokowi misalnya dengan Ibu Mega. Pak Mahfud melihat itu juga atau bagaimana? Saya memaklumi ada suara seperti itu karena prakondisi yang timbul terutama pada Pilpres kemarin. Pasca Pilpres ya? Iya, pertentangan kedua kubu ini begitu
mencolok ya sampai terakhir. Memaklumi saya. Tapi melihat data sebenarnya tidak seperti yang banyak diduga orang. Misalnya Pak Jokowi dominan, Pak Jokowi masih dominan, PDIP tumbang, terpuruk. Kalau menurut data enggak loh. PDIP itu menurut saya hebat tuh. Dia dalam situasi yang dianggap begitu, dia masih menang di 14 provinsi calon-calonnya. Yeah. Calon yang diusung 14 provinsi 14 dari 37. Bayangkan itu. Kemudian dia bisa meraih kemenangan di 239 kabupaten kota. Anda bayangkan. Lalu misalnya di Jawa Tengah, PDIP itu sendiri dikeroyok oleh 9 partai lebih. Ya, partai-partai yang tidak punya suara kan juga ikut ngusung kan? Yeah. Dikeroyok oleh 9 partai, bisa mendapat 40%. Kalau mau normal, PDIP itu ya seperti Pilpres dan Pilegnya ya 16% di Jawa Tengah. Tapi bisa 40%. Dan di 19 kabupaten kota, Pak? Iya, di 19 kabupaten kota di Jawa Tengah. Memang yang terasa ada pengaruh Pak Jokowi itu di Jawa Tengah memang, karena dia kampanye langsung. Lalu di Sumatera Utara pengaruh karena ya banyaklah alat-alat yang digunakan untuk mendorong kemenangan Bobi yang anehnya Pak Jokowi. Di Jakarta kalah. Coba di Jakarta ini kalah. Sehingga saya melihat sebenarnya pengaruh Pak Jokowi itu sudah jauh turun. Anda jangan katakan misalnya, juga tuh Game Plus menang di Jawa Barat. Deddy Mulyadi itu memang sejak dulu suaranya besar. Tanpa Pak Jokowi pun dia hampir dipastikan menang. Deddy kader Partai Gerindra itu ya? Nah iya. Di Jawa Timur, Khofifah itu tanpa Pak Jokowi, tanpa apapun memang sudah menang sejak dulu gitu ya. Sebelum pemilihan sudah dihitung orang menang gitu, bukan karena Pak Jokowi. Oleh sebab itu jangan berpikir Pak Jokowi begitu kan ya. Saya kira dia sudah menjadi rakyat biasa. Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya gitu Pak ya. Apalagi di Jakarta nggak kelihatan hasilnya, sudah ada Pak Prabowo juga, ya kan? Jawa Tengah, Jakarta. Berarti Jokowi efek itu cenderung hanya di Jawa Tengah sama Sumatera Utara ya, menurut Pak Mahfud ya? Dan Solo lah kalau dikecilkan lagi. Solo, Boyolali ya. Tapi secara umum saya kira kita tidak perlu paranoid. PDIP itu ternyata besar sekali PDIP. Dikeroyok begitu hebatnya gitu. Masih dapat 40% misalnya di Jawa Tengah. Masih dapat 239 bupati wali kota. Masih dapat 14 provinsi gitu. Itu kita harus berterima kasih juga kepada Mahkamah Konstitusi ya, putusan yang terakhir itu, yang kemudian pencalonan gubernur, wakil gubernur masih harus sesuai dengan undang-undang, kemudian threshold diturunkan gitu. Nah itu saya kira peran MK untuk membangun demokrasi sudah tumbuh lagi dari situ. Itu harus kita akui gitu. Oleh sebab itu kedepannya ya mari kita, Pak Jokowi sih boleh menurut saya melakukan langkah-langkah politik untuk kampanye, untuk mempromosikan siapapun, dan itu sudah terbukti. Sekarang ini bukan menurut saya ya, bukan powernya Pak Jokowi kayak yang konfigurasi politik yang pertama PDIP naik, yang kedua yang menang-menang itu Gerindra justru ya. Kemenangan Partai Gerindra ya. Sehingga menurut saya sekarang ini yang kuat ya Partai Gerindra, dan itu konsekuensi dari kemenangan Pak Prabowo di dalam Pilpres kan, sudah biasa kan, bisa presidennya siapa, partainya ikut apa kan begitu. Rakyatnya ikut siapa. Karena semua sumber daya politik dia miliki.